Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man Season 3. Bagi sobat yang ingin melihat Season 3 secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-123. Pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan aksi dari Jill Emperor yang sedang melawan salah satu eksekutif asosiasi monster, yaitu Evil Natural Water. Berkat kehadiran Sludge Jellyfish, Evil Natural Water dapat terbebas dari perangkap beku Jill Emperor dan berbalik unggul dari Jill Emperor. Di sisi lain kita diperlihatkan sosok Genos yang sedang OTW ke markas asosiasi monster. Dan di akhir scene kita diperlihatkan Saitama yang lagi-lagi dibuat bingung oleh Flashy Flash yang kebingungan mencari jalan keluar. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene, kita diperlihatkan kengerian yang terjadi di dalam markas asosiasi monster. Pasalnya ketika di awal masuk markas asosiasi monster, para pahlawan kelas S mampu unggul dan dapat mengalahkan para monster yang berusaha menyerang mereka. Namun saat ini keadaan telah berbalik. Para pahlawan kelas S dibuat babak belur dan tak berdaya menghadapi asosiasi monster. Lantaran monster yang saat ini mereka hadapi adalah para eksekutif monster yang memiliki level bencana naga. Kita mulai dari sisi Pikat. Pahlawan kelas S peringkat 10. Pikat yang awal masuk markas asosiasi monster dengan cukup percaya diri, kali ini ia tak dapat berdaya dengan ketangguhan eksekutif asosiasi monster yang ia hadapi. Monster yang ia hadapi adalah si Gam. Gam tergolong makhluk yang rakus dan memiliki nafsu makan yang besar seperti Pikat. Gam diperlihatkan berusaha sedang melahap Pikat. Akankah ini akan menjadi akhir pahlawan obesitas tersebut? Yo, nggak tahu, wong kok tanya saya. Kemudian di sisi lain terdapat Atomic Samurai yang juga tak berdaya berhadapan dengan eksekutif asosiasi monster lain, yaitu Black Supreme. Pahlawan kelas S peringkat keempat itu pun kemampuan berpedangnya seperti tak berfungsi ketika berhadapan dengan Black Supreme. Lantaran setiap tebasan dari Atomic Samurai akan berdampak positif dengan bertambahnya jumlah Black Supreme. Alhasil Atomic Samurai dikeroyok dengan ratusan bahkan ribuan Black Supreme. Nasib yang sama juga ditimpa oleh Zombie Man. Zombie Man yang berhadapan dengan Homeless Emperor tak dapat berbuat banyak karena sebelumnya ia sudah habis-habisan bertarung melawan monster vampir. Zombie Man diserang terus-menerus oleh Homeless, hingga pada akhirnya regenerasi tubuh dari Zombie Man terhenti. Kemungkinan terdapat batasan Zombie Man untuk mampu memulihkan diri. Ya, itu karena sudah berulang kali tubuhnya telah dibuat hancur lebur seperti tape oleh Homeless. Pahlawan lain Jill Emperor, si bocah jenius kelas S peringkat 5 juga tak mampu membendung ketangguhan dari Evil Natural Water. Setelah senjatanya dibuat hancur lebur oleh Evil Natural Water, Jill Emperor dibuat tak berdaya dengan dimasukkan ke dalam tubuh monster air tersebut. Sebelum Jill Emperor terperangkap di dalam tubuh Evil Natural Water, ia sebenarnya sudah mengerahkan segala macam usaha untuk mengalahkan musuh. Ia hampir memakai semua item yang ia bawa dan menyerang dengan segala obat kimia. Namun hal itu sia-sia lantaran monster air yang dianggap oleh Jill Emperor tak memiliki pikiran dan kecerdasan untuk menyusun strategi. Nyatanya ia mampu mengimbangi serangan dari bocah jenius ini. Di tempat lain Puri-Puri Prisoner juga dibuat tak berdaya. Bukan oleh eksekutif asosiasi monster, melainkan oleh si pemburu pahlawan yaitu Garou. Beberapa urat syaraf Puri-Puri Prisoner dibuat tak berfungsi oleh Garou, sehingga pahlawan kelas S peringkat 17 ini tak memiliki daya untuk menggerakkan badannya. Pahlawan kelas A yang juga masuk sebagai tim penyerang juga dibuat tak berdaya oleh para eksekutif asosiasi monster. Anak didik Atomic Samurai dibuat tak sadarkan diri setelah dihajar oleh Evil Natural Water. Sedangkan Aoyama, si pahlawan tampan dari kelas A, juga tak berkutik berhadapan dengan Fuhrel Ugly atau wajah bosok. Aoyama bukannya takut akan kekuatan dari Fuhrel Ugly. Ia nampaknya takut dengan tampang menyeramkan dari Fuhrel Ugly. Wajah bosok dari eksekutif asosiasi monster tersebut membuat Aoyama tak mampu melawannya dan hanya menyuruh Fuhrel Ugly untuk tak mendekatinya. Ketangguhan dari asosiasi monster pun muncul di saat para pahlawan merasa unggul.
Para pahlawan kelas atas memiliki kemampuan luar biasa dalam komunitas manusia. Namun pada hari ini asosiasi pahlawan untuk pertama kalinya menghadapi sekelompok monster yang sesungguhnya. Para pahlawan telah bersiap menghadapi kematian. Bagi mereka yang telah mendapatkan kekuatan melebihi manusia biasa, harusnya itu bukanlah takdir yang harus mereka hadapi. Hari ini mereka tidak siap untuk mati. Dalam pikiran mereka, ketakutan yang telah lama mereka lupakan mulai muncul kembali. Di saat para pahlawan lain kesusahan menghadapi para eksekutif asosiasi monster yang sangat mengerikan, Tatsumaki malah dengan mudahnya mendesak sang komandan musuh. Tatsumaki berhasil menarik keluar tubuh asli Gyoro-Gyoro. Tubuh asli Gyoro-Gyoro nampaknya berwujud manusia. Dikala ia sedang ditekan oleh Tatsumaki dan berteriak kesakitan. Nyatanya itu hanyalah akting untuk dapat lolos dari amukan Tatsumaki. Namun Tatsumaki yang memiliki kemampuan esper yang cukup kuat, ia mampu mengetahui sosok asli di balik tubuh Gyoro-Gyoro. Dengan kekuatan cenayangnya, Tatsumaki melubangi tubuh raksasa yang memiliki kekuatan fisik yang paling kuat. Tatsumaki pun mengangkat dan mengeluarkan sosok di balik Gyoro-Gyoro. Namun sayang, itu hanyalah bongkahan daging yang hanya dimasukkan ke dalam tubuh Gyoro-Gyoro. Sosok asli Gyoro-Gyoro berada jauh di bawah tanah. Sosok asli Gyoro-Gyoro itu pun mengakui kemampuan dari Tatsumaki yang patut ditakuti bahkan oleh Fubuki sekalipun. Ia berkata jika dianalisis, pahlawan kelas S lain masih dapat dikalahkan dengan kombinasi monster yang tepat. Tapi Tatsumaki merupakan salah satu pahlawan yang membuatnya pusing. Namun walaupun begitu, jika ia mencoba mengkombinasikan Homeless Emperor dengan Black Frame, kemungkinan pahlawan seperti apapun akan dengan mudah dikalahkan. Dengan kombinasi dua monster level naga, akan cukup menyulitkan bagi Tatsumaki sekalipun. Ia lalu melanjutkan jika setelah para eksekutif asosiasi monster menghabisi masing-masing pahlawan yang ditargetkan, ia akan mengirim telepati untuk mengepung Tatsumaki dan mengalahkannya. Kemudian diperlihatkan tempat persembunyian sosok yang mengendalikan Gyoro-Gyoro, yang nampaknya ia adalah sosok manusia. Lebih jauh lagi, ia bernama Psychos yang merupakan kawan masa kecil dari Fubuki-chan. Ia nampaknya merupakan dalang di balik adanya asosiasi monster yang menggemparkan dunia. Ia bersembunyi di bawah tanah di markas asosiasi monster yang bahkan para monster tak tahu tempat persembunyiannya. Baginya kekalahan Gyoro-Gyoro tak berefek apapun padanya, lantaran ia mampu membuat monster baru dan mengendalikannya. Namun kesalahan besar dilakukan oleh Psychos pada waktu itu. Ia sangat kesal dengan Tatsumaki dan mengumpat ke arah Tatsumaki, sehingga gelombang energi Psychos mengarah ke tempat Tatsumaki. Alhasil pahlawan kelas S peringkat 2 itu pun mengetahui keberadaan Psychos akibat kesalahan Psychos sendiri. Tatsumaki berkata jika ia berhasil menemukan persembunyiannya. Psychos pun dibuat terkejut dengan pernyataan Tatsumaki, lantaran ia saat ini berada 1500 meter di bawah permukaan tanah. Tatsumaki mampu mengetahui keberadaan Psychos dengan merasakan sisa-sisa pancaran telepati dari tubuh Gyoro-Gyoro. Psychos pun mulai panik. Dengan satu hentakan Tatsumaki menarik dan membuat tubuh Psychos tak dapat bergerak. Gelas wine yang berada di tangannya pun terjatuh dan pecah. Psychos pun kemudian memiliki sebuah ide untuk mengirim telepati kepada semua eksekutif agar menyerang Tatsumaki. Namun hal itu sia-sia. Ia lantas berusaha menghubungi Rover, lantaran ia tidak pernah memberikan instruksi kepada Rover sebelumnya, sehingga ia pikir Rover akan lekas datang. Namun Rover juga nampaknya tak dapat diganggu, lantaran ia saat ini sedang berhadapan dengan Fubuki, Bomb, dan juga Silver Fang. Riwayat Psychos pun di ujung tanduk, dan tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan kemalangan nasib bagi para pahlawan yang menyusup ke dalam markas asosiasi monster. Para pahlawan dibuat tak berdaya lantaran mereka berhadapan dengan para eksekutif asosiasi monster. Namun nasib yang berbeda dialami oleh Tatsumaki. Dengan mudah ia justru mampu mengalahkan Gyoro-Gyoro dan mampu mengetahui keberadaan komandan eksekutif asosiasi monster, yaitu Psychos. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-123. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini.
Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.